Tragedi gua sama anak Bekasi dibantai di Baswar tuh, yang abis tuh semua tuh. Ngeliatin kita aja, kita goreng gua ngeliat begini tuh, dia buang muka juga. Wiro, Tiwo, Irwan, Uwan, Yaki, Meler. Nyata emang dia udah nungguin tuh di seberang pasar tuh. Tapi kok mau ya dia malu ya katanya. Lah anaknya kali kata gua. Dua kejadian, cuman yang paling parah tuh yang hampir mati lah gua waktu itu di situ lah. Namanya masa banyak juga tuh. Itu udah gabung, dia bukan anak pelajar doang. Poncolnya bukan dia. Kayaknya udah direncanain itu. Oke, balik lagi. Mayan tadi istirahat sebentar. Per, itu tadi kita habis cerita yang tragedi 98, masih di kelas 1. Nah, kalau di ingatan lo sendiri ya, ada nggak masih lo inget momentum apa ya, atau kejadian apa di kelas 1 yang ya buat lo cukup nggak bisa lo inget, lupain lah. Yang masih gue inget ya, Iya, kelas 1 ya. Nah itu tuh masih nyambung cerita sama tragedi gua sama anak Bekasi dibantai di Baswar tuh, yang abis tuh semua tuh. Masih nyambung ceritanya tuh. Itu gua udah ikut Pulau Gadung sebenarnya, udah mulai ikut tuh. Oke, tapi masih ikut pulang ikut Bekasi Nah, gitu ya? iya, karena kan masih temen kita juga lah. Gitu. Jadi tuh ribut sama pastel, pedongkelan. Di Pedongkelan? Di Pedongkelan. Anak 51 Dulu kan masih berarti. pasar ya. Iya, iya. Basis 51-nya dulu Priuk. Jadi ribut, gua dulu bawa parang apa samurai, gue lupa ya waktu itu. Nyata emang dia udah nungguin tuh di seberang pasar tuh, Pedongkelan. Ngeliat anak-anak ini nyebrang dia. Wah, sempet diributin, tet. Begitu dia masuk mundur tuh ke pasar tuh, udah kita nyebrang lagi kan. Nyebrang naik mobil, gua masih nyebrang tuh. Nungguin anak-anak naik mobilnya sebelah sinian tuh. Gua agak sebelah sini. Jadi ntar mobil jalan ntar gua naik, gua pikir begitu. Oh, berarti lo agak majuan ya? Agak majuan. Nah, ternyata masih ada yang ngumpet sekitar 3 atau 4 orang tuh. Pakai CR. Nah, batu yang anti tembak punya bokap gua tuh, yang gua kejadian di Baswar tuh, itu kan di Baswar itu sorenya. Paginya di Pulau Gadung itu, batu itu kejadiannya. Pedongkelan tuh? Nah, di Pedongkelan tuh. Berarti itu tester pertama ya? Tester pertama di Pulau Gadung, kedua yang itu sorenya hari itu juga, dalam 1 hari yang gua tekbal 1 hari lah gua waktu itu. 1 hari lo ya? Iya. Itu gua langsung dibantai, cek, katanya masih ada yang ngumpet anak pastel tuh. Sama ada pakaian bebas juga sih bang, gembelan apa tuh. Bacokin gua, pakai CR. Nggak sempat ngelawan sih, gue emang kaget nggak sempat ngelawan tuh. Di posisi kaget lo ya? Posisi kaget. Gue pikir lewat tuh, gue pikir kan berasa buk berasa bayar tuh. CR nomor 1 itu gede CR, cuman baju gua aja kagak sobek. Itu Baju kagak sobek. Itu yang sampai gue di sorenya gue ikut Bekasi ditembak. Angus sih, kulit gue angus. Nah itu paginya itu di Pulau Gadung. Itu kelas 1 paling gue inget itu. Harusnya normalnya udah almarhum lah gue waktu itu. Cuman kan Allah masih berkehendak kan, masih gue dikasih panjang umur. Dibantai gue, bajunya nggak sobek gitu. Cuman emang kata bokap gue dulu, batu itu nggak mau dites. Kalau gue so-soan nih, cek gue tekbal nih, lu lihat nih, gue megang apa CR gitu, jebol. Dia nggak mau disombongin gitu, nggak mau. Nggak boleh ya. Makanya pas batu itu akhirnya di sorenya gue ngalong ke Bekasi lagi, yang dibantai di Baswar tuh, diambil perintis tuh polisi ya. Minggunya gue ditebus kan, nginep tuh. Malamnya gue ngomong sama bokap gue, batunya hilang pak, diambil sama itu, kata gue. Polisi, lu sanggup nggak lu katanya? Ngambilnya itu dulu katanya. Gue 40 hari 40 malam puasanya katanya. Lu kagak sanggup katanya. Emang lu kapan ngambilnya?
Lah kan waktu itu gua saya kan izin Pak, gua bilang. Nama gua waktu itu. Tadi kan izin gua bilang. Malam. Terus bilang iya katanya. Gua bilang iya katanya. Lah makanya gua berani ngambil atau bahasa gue lah gitu ya. Gua berani ngambil karena udah diiyain. Tapi kok mau ya dia malu ya katanya. Lah anaknya kali kata gua. Iya. Lah anaknya kali dia tahu katanya. Iya. Gua disuruh ini tuh, lu mau nggak lu katanya? Puasain bawa hari lahir lu katanya. Mau di tengah, mau di depan, mau di belakang. Itu kodamnya namanya Tigor. Wah kata gue kayak orang Batak ya. Iya. Pakai marga nggak? Gak percaya kok. Namanya Tigor katanya. Lu puasain aja 3 hari itu. Dia pasti datang lagi, cuman pasti pulang ke rumahnya katanya. Kagak dah kata gue. Orang gue juga cuman ngetes ya. Waktu dia dites di ayam, kok ayam kagak mati-mati, ditembangin mimis kan. Gue iseng ngebawa. Itu sih sebenarnya gitu. Makanya gue tekbal 1 hari waktu itu. 1 hari. Itu yang nggak gue lupa lah. 1 hari itu 2 kejadian gitu. Tapi kan kayak kebawa gitu ya, karena kejadian itu lu dianggapnya Ferry tekbal gitu. Ya mungkin ya. Padahal kagak, ini aja gue udah kena nih. Masih sobek. Ini yang pastel juga nih di Mediros. Sobek. Mantep lu. Mantep, tekbal 1 hari. Tekbal 1 hari itu. Aku ditembak lagi. Tembak gue itu sampai pakai laras panjang itu. Kan bunyi lagi di kokang kemana tuh. Krok 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 krok. Cuar, hangus ini. Itu pokoknya 1 hari itu 2 kejadian itu nggak gue lupa kelas 1 itu. Itu baru kelas 1. Ya ini cerita masa lalu ya. Iya, bukan sosok jagoan, cuman masanya waktu itu kan gue mah anak baik-baik. Ngikutin aja sebenarnya. Baik, disuruh ribut, baik. Iya. Cari cuan, baik. Baik, Bang. Gitu baik terus makanya lu. Baik gue mah. Oke, Per. Lanjut ke ini, Per. Kelas 2 tuh. Berarti kan lo setahun itu kan setengah-setengah ya. Dulu setengah di Paten, 40, lo setengahnya di 52, 40 gitu ya. Iya. Kira-kira ya. Begitu. Nah, pas lo kelas 2 gimana itu? Lo kan udah jadi kakak kelas ibaratnya saat itu. Nah, jadi ibaratnya di kelas kan di Pulau Gadung nih. Nah, jadi di Pulau Gadung tuh pas kelas 2 kita punya adik-adian tuh lumayan banyak tuh. Kelas 1 kita kan. Wiro, Tio, Irwan, Uwan, Yaki, Meler. Siapa anak Kupar tuh? Si yang panggilannya monyet tuh. Oh, Nyemot. Encek Nyemot. Bukan cek lo nih. Iya. Banyak dah tuh kelas 1-nya 10 orang lebih tuh. Kalau dikumpulin tuh banyak tuh. Nah, jadi tuh di dalam terminal tuh kita kan nongkrong di pas lorong itu ya. Iya. Warung Padang. Warung Padang ya. Situ ya dekat Temer 52 juga sih dekat. Sebelahnya kan SPM tuh. Iya. SPM, SMA-nya Bariwan pagi tuh. Nah, jiwa gue dulu ego. Pantang gue diliatin sama orang gitu. Jadi kesannya songong. Ini kan anak Bariwan ini kata gue. SMA-nya juga ngeliatin kita gua ngeliat begini tuh, dia buang muka juga. Kesel gue di situ. Gitu, kesel. Gua panggil kelas 1-nya si Lindung kalau nggak salah tuh, yang anak Tipar tuh. Tipar Cakung ya. Tipar Cakung, basis Metro 41-nya tuh, si Lindung. Dong, sini lu kata gua. Itu ada anak SPM tuh. Lu samperin, lu teriakin budut 520 karung yang kenceng kata gua. Entar kalau ada apa-apa ada gua kata gua. Gua naik tuh ada mobil yang lagi ngetem kan 52 berapa tuh. Gua naik di pintu belakang, emang gak ada penumpang, lagi ngetem dia. Gimana nataran tuh ya kayaknya. Iya, gua natar kelas 1 lah ibaratnya ya. Set, gua duduk di belakang tuh deket pintu, tas gua depanin, BR udah gua giniin. Takutnya kelas 1 gua kan dibantai, orang banyak banget itu SPM. Bener tuh dia teriak tuh, waduh, nggak ada perlawanan, lagi kata gua, teriakin lagi kata gua, bantuin tuh, yang lain teriakin, nggak ngelawan tuh dia kabur tuh. Itu kan masih ada bis tingkat berapa sih dulu Pulau Gadung tuh? Tapi nggak lewat jalur itu kan? Lewat sini, lewat Jengkol, terus Bepas dia, beloknya di Bepas.
kan banyak yang naik ini dia, banyak yang naik bis tingkat tuh. Itu gue pernah hitungin tuh, yang kagak ngikutnya 3 bis tingkat. SPM di Pulau Gadung tuh. Yang kagak ngikut. Yang kagak ngikut. Emang banyak banget sih kalau SPM mah. 3 bis tingkat tuh. Cari perkara dah gue waktu itu natar kelas 1 tuh. Besokannya tuh siapa tuh si Wiro apa siapa tuh nongkrong di situ kan, kita nongkrong kan ngumpulnya nyicil. Ada yang pagi-pagi nyampe nongkrong. Nah yang nyicil-nyicil ini baru sedikit dibantai sama anak SPM yang kemarin gue suruh teriakin tuh. Kejar-kejar katanya, oh budut no. Jadi emang biang keroknya lu ya, padahal dulu adem-adem aja setahu gue tuh. Iya emang kagak ribut. Kagak ribut. Kita kelas 1 kagak ribut. Gara-gara gua natar kelas 1 begitu jadi ribut. Sampai lulus tuh. Lu brengsek juga lo ya, emang jadinya lo nularin lo. Akhirnya kan sempet geser gitu kita tongkrongan yang nggak di dalam, karena kita nyampenya tuh nyicil. Bukan berarti takut ya ke dalam. Nyampenya nyicil, kita geser tuh ke warung jengkol kita. Seberang sininya tuh. Kalau ingat masa itu ya, kalau dibilang air, lu bilang 3 bis tingkat. Memang segitulah, lebih malah. Banyak banget pasti kalau dari jalur yang apa, anak SPM yang sekolah ke Pulau Gadung ya, lewat Pulau Gadung maksudnya. Banyak. Itu kan dia dari arah Romangun, dari arah Klender kan kumpul di situ. ada yang kesini juga gitu. Lewatnya nggak muter lewat apa tuh Arion ya? Iya. Nggak lewat sana, lewat sini. Jadi lu biang kerok ya. Karena waktu itu gara-gara salah gitu. satu yang begitu juga tuh. Lu diudak-udak. Maksudnya yang korbannya, nah tapi biasanya kita nongkrong di dalam kan. Nah, ujung-ujungnya harus lu nongkrong di dalam. Eh? Lu nongkrong di dalam. Iya kan kita kan pengen nongkrong di dalam. Kalau gue naik 44 kan turun dalam. Iya. Langsung dikejar-kejar dalam. Apa ini ketemu-ketemu di luar? Lu emang biar keroknya. Itu emang gara-gara kejadian itu akhirnya kita sama SPM-nya Pulau Gadung pecah tuh di situ. Pecah ya. Kalau kelas 1 kan dulu ngerasain nggak pernah ribut sama mereka. Iya, gua ke Pulau Gadung juga nggak ribut sama mereka dulu. Kita kelas 2 kan ributnya itu. Kelas 2. Terus punya kenangan apa lagi lo waktu itu? Punya cerita apa lagi sama SPM? Sampai akhirnya mereka ada perlawanan kan pada akhirnya kan? Akhirnya mereka ngelawan dia. Itu kita sempet dibikin nggak bisa nongkrong di dalam malah. Nggak bisa. Nggak bisa memang karena nyicil kita datangnya, akhirnya geser Pulau Gadung tuh. Dia di sono ada, di pintu masuk sono ada, di seberang situ tuh, depan Darija tuh seberang sininya tuh, terminal juga tuh, banyak juga tuh. Jadi kalau dari lampu merah pertigaan tuh ya, pertigaan Pulau Gadung ya, Pertigaan Jengkol. Pertigaan Jengkol situ ya. Itu sampai ke Pespa itu di mereka semua yang nguasain ya? Udah itu situ Pespa sama di Arion Pastel tuh. Mediros. Enggak, Mediros Pastel. Arion ada lagi beda. Itu di Arion tuh dulu kan anak-anak Belter sama katanya si Israel juga, anak-anak Advent lah katanya. Gua nggak ngerti deh, pokoknya bilangnya Israel lah gitu. Cuman sebenarnya nggak banyak sih di situ. Kalau kita lewat tuh dia nimbuk, turunin kabur. Capek sebenarnya itu. Arion tuh. Iya. PR ini bikin masalah aja ternyata nih. Itu kita kelas 2 tuh jadi jadi ribut sama SPM. Nah, di momen kelas 2 lu punya kenangan apa, Per? Kelas dari mulai itu ya. Selalu lah pilih yang di Pulau Gadung, pilih yang di Dongkelan kayak Bariwan sampai ke Poncol. Kalau kelas 2 tuh rutenya kita tuh ya, kelas 2 tuh pastel Pulau Gadung. Cuman kita kelas 2 nggak ngecilin pastel sih, maksudnya memang kita kelas 1 masih ada Edi Batak pastel jagoannya tuh. Kita kelas 2 kan dia lulus tuh Edi tuh. Emang Pulau Gadungnya udah nggak ngelawan pastel tuh. Kalau 51-nya tuh, kalau gue sih kagak mau musuh ini jagoan ini, nggak pernah mau tahu. Cuman kan anak-anak kayak si Badai 14 kan rumahnya di pastel tuh situ. Oh itu jagoannya anak 51 si si Bewok pastel. Mukanya kayak gimana gua kagak tahu, ini pokoknya kalau ketemu ya ribut. Kagak mau ngenalin musuh gitu. Iya.
mental kita jatuh ntar. Biarin aja dia yang kenal sama kita. Gitu. Itu juga bagian dari ego ya saat itu ya. Gue dulu egois gue dulu. Harus berani mengakui memang pada saat itu kan. Iya, memang saat itu gue egois. Kalau nggak ribut sehari pusing malah gue dulu. Harus ribut. Udah kayak minum obat jadi ya, wajib jadi kewajiban ya. Iya, kayak sholat aja, Per. Ya dulu begitu. Pokoknya kagak ribut pun pasti ada aja, nggak mungkin jarang itu Pulau Gadung nggak ribut tuh jarang banget. Pagi ya terutama. Pagi. Ini kalau pagi kan, nah pas ke kejadian kita usik SPM tuh, udah tuh mulai dia sih belajar ribut sih kata gue sih. Cuman karena badannya gede-gede kan dia. Secara fisik terlatih. Dua masanya kayak air ibaratnya. Padahal kalau dia tahu kan, anak gue kecil-kecil waktu itu. Pergi kelas 1 kita tuh. Gue aja kan dulu kurus, nggak segini badannya. Paling pernah gue nimbang tuh, paling tinggi gue 48 kilo. 45, 48. Sekali pernah 50 itu sekali-kalinya kesini turun lagi. Saking kurusnya dulu. Kalau secara fisik memang fight to fight, 1 lawan 1 ya, kalau lihat kostum mah sudah bakal diprediksi kalah gitu ya. Kalau mereka paham, mereka kan sebenarnya bukan karena kitanya juga yang hebat, karena memang nama Budut sendiri udah besar. Bukan karena kitanya yang hebat, kita cuman Budut nih gitu, dia mah udah takut sama nama Budut gitu. Tinggal kita adu nyali sebenarnya. Mental di situ yang bermain. Mental di situ yang main gitu. Kalau mampu bertahan, kalau mental lo lemah, udah pasti lo yang kalah. Ya kalau ngelihat perbandingan tuh, kan trennya tuh di Budut tuh, misalkan gua anak STM nih, 1, ya musuh itu 5, perbandingannya 1/5. 1/5. Iya, kita harus berani ngepetin 5 orang gitu. Tapi waktu lawan SPM itu di Pulau Gadung, itu bisa 1/10. Saking banyaknya emang mereka tuh, cuman mentalnya anak Budut kebawa nama besar Budut juga mungkin kan. Jadi kita ngelawan juga walaupun ya sering juga kalah. Sering juga karena memang masanya mereka nggak nahan kan. Gitu. Selain masa apa lagi penunjangnya? Bala bantuan dari yang lain. Dia ngundang anak periuknya. Jadi kan ada 2 orang teman gua tuh anak SPM tuh. Terus ada 1 cewek anak SMA tuh. Rumahnya di Rawakuning, dekat rumah Amir. Kebetulan abangnya main sama gua, dia SMA Bariwan, cewek. Emang tiap malam tuh kalau gua ini nongkrongnya di rumahnya dia. Per, lu parah lu katanya. Anak SPM katanya. Sama main ke rumah gua. Ini bentar lagi Peri juga main ke sini katanya. Dia kan mainnya sama abang gua. Lah bubar Per, pada pulang takutan katanya. Sampai begitunya ya? Sampai begitunya. Berarti sosok lo emang saat itu udah mulai cukup dikenal ya? Dikenal banget lah ya? Ibaratnya kita di Budut dulu bukan pengen jadi jagoan lah. Kelas 1 kita cari pengalaman. Kelas 2 harus mulai gedor lah ibaratnya. Harus mulai berani gedor, rusuh. Udah punya adik kelas kan? Punya adik kelas, punya beban kita. Artinya beban bukan beban ya, beban. Kita punya tanggung jawab untuk ngebimbing mereka, ngejagain mereka juga. Setelah pasca kita lulus kan, mereka tahu caranya jaga diri bagaimana sih. Kalau emang harus kabur ya kabur, kalah. Nah, kita harus begitu. Benar. Harus mundur gitu. Kalau emang ya udah kalah. Besok ada besok kalau mau balas kan gitu. Gue inget banget kata-kata itu tuh. Kata-kata itu. Kata itu tuh. Dari almarhum Kiting itu. Kiting kelas 3 kita dulu ya. Dulu duet Ateng Kiting kan, kelas 3 tuh. Upin Ipin itu. Upin. Gue ingat banget itu kata-kata Kiting itu. Kalau bang lo kalah, nggak usah maksain, harus menang, nggak usah, masih ada hari esok. Jadi emang apa yang kita malu kalah ya, ini emang waktunya kalah ya kalah, ada waktunya menang kan begitu ya, siklusnya, betul. Dan apa yang lo bilang tadi hampir mirip. Iya lah, emang kita kan nggak selamanya menang juga, pasti ada kalahnya. Soal nama besar itu juga, itu ingat banget tuh waktu gue kelas 1 tuh, Kiting bilang kayak gitu. Cuman emang waktu zaman itu dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh Kamis sama Sabtu seru waktu itu. Poncol tuh. Udah rutin tuh. Kamis, Sabtu.
Dia nggak tahu kenapa tuh kan di 2 hari itu banyak dia. Feng Shui-nya kali. Pokoknya banyak. Itu 2 hari itu. Jadi Kemis sama Sabtu seru dulu. Poncol tuh. Pokoknya kalau di Poncol tuh nggak tahu kenapa dia masanya tuh lebih banyak dari biasanya 2 hari itu tuh. Iya. Iya. Dan kita kan udah capek duluan tuh. Bret, Pulau Gadung, keluar terminal SPM. SPM bubar, sampai Vespa lah tuh. Pastel. Kadang Pastel, baru lewatin Pastel dikit udah Arion kita kena. Cuman Arion sih gitu-gitu doang sih. Spot aja gitu ya. Nah, lempar-lempar doang dia. Turunin pasti, turunin 1-2 orang juga hilang dia mah langsung. Pedongkelan, pernah juga kita ada bentrok ke basis mana itu, Priuk, ngarah ke sono lah. Pernah kita ributin juga tuh dulu di situ Pedongkelan tuh. Cuman jarang ketemu. Pernah 2 kali kalau nggak salah ketemu tuh. Kita ributin di Pedongkelan tuh. Tapi relatif agak jarang lah ya. Oh, jarang banget, jarang banget. Lewatin situ kan kita kabel tuh. Belum kabel apa? Belum sah. 8 CP gitu. Sumur Batu situ tuh. Lewatin Pepas dikit, situ 8 CP tuh. 8 CP kan emang nggak ngelawan ya. Kalau bakal ngelawan, orang kadang nongkrong juga kita gamparin di Pulau Gadung kan. Lu ngapain lu jalan-jalan? Kita mau bantai, agak tega. Emang mau kabuk anak baik-baik juga sih mereka. Sama sama kita. Sama sama kita. Oh jalan-jalan lu. Nggak bakal berani ke bantai sih 8 CP mah. Emang nggak pernah ada kejadian sih. Kalau gue. Nggak mau ngelawan dia emang. Nggak mau ngelawan. Kalau masanya banyak kalau nggak salah. Banyak 8 CP tuh. 8 CP banyak. Dia juga sering ngeliatin kita ribut kali kalau di Pulau Gadung tuh. Lepas itu kabel asem. Asam Nah, kalau mana asem lucu. Kenapa itu? Kenapa? Anak Pulau Gadung kan bercandanya begitu. Padahal mobil ibaratnya kosong. Wah, udah lewat asem nih. Penuhin pintu, dimiring-miringin pintu. Jadi anak asem tuh Nggak ada yang naik ya? nggak ada yang naik. Oh, no, bis belakang. Bercandanya begitu. Udah tuh, ngikut tuh. Anak asem tuh di bis belakang tuh. Malang bis langsung dia. Paling Gani tuh. Gani sebenarnya nggak repot sebenarnya di Gani tuh. Cuman capek doang. Turunin itu ribut gini set. Masuk, ujung-ujungnya apa? Polisi. Belum lewatin situ, galur tuh. Poncol tuh. Itu juga sebenarnya nggak banyak di situ. Cuman jadi rusuh doang. Dia mancing supaya kita ntar salah sasaran kan kena warganya akhirnya bantuin mereka. Kita jadi salah lah jadinya kesannya gitu. Baru tuh Poncol tuh yang Kamis Sabtu seru tuh. Sabtu seru. Nah yang lucunya kalau di Poncol tuh kalau udah ribut, lu pernah nggak ketinggalan kereta? Anak-anak sebagian nyebrang, sebagian ketinggalan. Gua belum pernah kayaknya. Gua sekali pernah. Mau kagak mau nahan tuh. Tapi untungnya anak Poncolnya juga nggak berani ya. Ketinggalan ada bangsa 7 orang lah. Ya udah kita nahan tuh. Nungguin kereta ini tuh. Nungguin kereta habis. Wah ditinggal kepikirin ya anak-anak nih. Nahan aja dulu udah. Cuman kalau mereka aja pinter berani ngedeketin yang rapat begini sama kita. Habis ya. Ya kita juga udah tos-tosan juga. Gitu. Cuman mikir kali ya, budut ya. Apa itu juga ya yang bikin saat itu ya? Ini sih ceritanya omong kosong aja karena di era lu kan. Mungkin di era-era yang lain tuh beda lagi ceritanya. Masuk respon-respon para rival juga kan saat itu. Apa sih salah satu penyebabnya? Ya secara logika ya kalau misalkan gua dengar cerita lu ini kan nggak masuk akal tuh dari orang banyak. Kenapa sih sampai nggak berani ngelakuin hal-hal ekstrim begitu kan? Logikanya kan paling gampang kan tinggal 7 orang satu kampung aja itu boleh datengin. Iya, kan? logikanya begitu. Tapi kenapa sampai saat itu rival nggak berani se-ekstrim itu ya? Ya ketolong, kalau kata gue sih ketolong histori ya. Sejarahnya budut ya. Sejarahnya budut. Historinya abang-abang kita memang solid lah gitu. Beraninya tuh solid gitu. Mungkin begitu kali. Walaupun mereka juga mungkin berani ya kayak
wah ini tinggal ketinggalan nih, tinggal berapa orang nih mau digripin. Pasti kan yang di pikiran gue juga, gue pasti udah nekat. Ya gue mungkin apes lah gue. Pasti kan mereka juga ada korban dari kita orang yang ketinggalan nih. Udah pasti nekat. Kita mikirnya begitu. Mungkin lu berani luka nggak gitu? Ya gue sih udah terlanjur ya nggak. Udah nggak bisa mundur. Ya, kalau lu kan istilahnya kan situasi terjepit, iya kan? Jadi situasi yang terjepit. Kalau lihat dari gambar itu kan mereka situasi yang diuntungkan. Iya. Iya kan? Ya makanya pikiran itu yang mereka mungkin, yang mereka berani luka nggak gitu. Balik lagi ke soal nyali ya, Iya, mental. mental. Balik lagi ke mental. Ajan break dulu. Oke, sip. Oke, balik lagi. Boleh wis ajan nih, kita lanjut lagi nih. Tadi kita sampai cerita di Poncol ya, Bere. Kelas 2 tuh. Iya, kelas 2 Poncol. Ada, kalau lu secara khusus waktu kelas 2 itu ada gak sih kejadian yang lu inget banget, terutama sama anak Poncol? Poncol tuh ada 2 kejadian, cuman yang paling parah tuh yang hampir mati lah gua waktu itu di situ lah. Satu yang paling parah. Gimana ceritanya itu? Itu anak Asem, 52 Asem, Pulau Gadung. Ribut di Poncol. Itu nggak tembus di Poncol tuh. Kita nahan di Gambreng, yang sekarang jadi pom bensin kalau nggak salah tuh. Pernah gue lewat jadi pom bensin tuh. Dulu kan gangnya tuh kecil lah, nggak terlalu lebar ya. Gang 2 mobil rapet lah. Nggak nyampe 2 mobil kayaknya juga Gambreng tuh. Iya. Nggak nyampe 1 mobil kayaknya. 2 mobil maksud gue rapet. Di Gambreng tuh nahan nggak tembus tuh. Wah hari apa lupa pokoknya itu. Sabtu ceria apa Kamis ceria? Itu pokoknya antara 2 hari itu udah lupa gua harinya. Itu banyak buat dia, nggak tembus. Jadi Tembus Pulau Gadung Asem tuh nggak tembus. lu nggak sampai jebolin dulu, nggak sampai tuh? Kagak boro-boro. Kagak tembus. Berarti Pokoknya turun di Gambreng ributnya tuh? Gambreng. Sebelum Gambreng udah turun, emang dia udah rapet banget tuh. Oh, ribut. Keteter kalah anak-anak. Masuk ke gang Gambreng itu. Bret, masih di dekat jalan raya lah, nahan tuh. Kenapa nggak lari ke Galur? Galuran musuh. Musuh ya, takut dipres ya? Takut dipres. Udah gitu kan sebelah sonanya Gani kan, di deket tuh. Masuknya ke situ karena ada kelas 3 tuh, anak Asem tuh si Sampar, Bang Sampar. Namanya Bang Sampar. Iya, Bang Sampar. Anak Asem tuh. Yang gemuk orangnya. Masuk ke situ tuh. Itu masih nahan di depan itu. Jalanan, nggak lama anak Priuk nyampe. Budut Priuk, kagak tembus juga. Nggak tembus juga ya? Kagak tembus juga. Sempat begitu doang, sempat keluar sebentar tuh, Fred. Akhirnya namanya masa banyak juga tuh. Itu udah gabung, dia bukan anak pelajar doang. Poncolnya bukan dia. Kayaknya udah direncanain itu. Kalau gue pikir ngelihat kejadian waktu itu direncanain tuh. Emang pembantaian anak 52 Asam, 52 Polkat Priuk lah yang lewat jalur situ ya. Itu kayaknya udah direncanain sama Poncol sama kampungan tuh. Budut Priuk turun, begitu doang sebentar tuh. Dipukul langsung mundur semua, anak budut masuk tuh. Akhirnya mundur, masa segitu banyaknya kan kelontang, rumah warga kan banyak yang hancur sama batu tuh. Iya. Kayaknya emang sengaja kayaknya dia cari supaya masa makin marah tuh sama pelajar budut waktu itu ya. Udah mundur kita sampai ujung. Nah di ujung itu dari kampung, kalau kita mundur masuk dari Gambreng nih, itu gang bercabang begini nih di belakang. Ada sekolah di situ kalau nggak salah ya? Gua kurang hafal dah. Cuman nembusnya rel setahu gue itu. Rel apa? Pasar Ular apa sih namanya itu? Nggak tahu lah gue. Ah pokoknya situ lah. Yang nembusnya rel. Dari situ masa ternyata banyak juga. Banyak banget masa dari situ. Jadi dipres begitu? Dipres. Sono banyak, sini banyak. Kita banyak padahal. Banyak. Dipres, kaget yang sebelah sini. Itu gua nyemplung sama anak Asem kelas 3-nya itu Rambo. Rambo Asem. Rambo Asem ya. Gue nyemplung tuh. Rambo sampai sengklit, tulangnya sampai nggak tembus kulit sih, cuman bengkok begitu ininya tuh. Nyemplung gue berdua tuh ke got. Gotnya tinggi.
Gua diri juga dia begitu segini lah. Abis nih gua masuk got gua. Dibantain tuh pakai samurai, pakai apa tuh. Gua begini ya, gua masih megang BR gitu gua. Sama Rambo tuh lari akhirnya di got gua cucuk. Di ujung nekuk tuh gotnya tuh. Mungkin dia sibuk ngebantain yang di atas tuh. Gua nih nekuk, gua naik di atas tuh. Nah ternyata itu ada kejadian anak 52 Asem yang rumahnya di Galur, adik kelas kita lah, Giting. Giting ya, Giting. Giting Galur tuh anak Asem. Nah habis tuh. Karena di situ tangannya. Ya kelabang tuh, jadi itu kelabang tuh. Tapi gua sih setelah itu sih, gua waktu itu nggak tahu ya, karena gua habis gua jatuh di got, sempet nahan begini, gua pikir mati lah gua hari itu kan. Ternyata masih dikasih selamat gua sama Rambo tuh. Gua kagak tahu daerah situ tuh. Gua kabur ke sono, gua udah bingung, udah nggak tahu teman mana ini dah tuh. Udah bentrok begini udah. Nggak tahu teman mana musuh. Cabut gua ke naik mikrolet kalau nggak salah tuh. Gua lupa, pokoknya gua naik mikrolet sama Rambo tuh. Gua ke stasiun Cakung. Stasiun Cakung jauh. Stasiun Cakung. Stasiun Kemayoran. Kemayoran. Kan ada WC-nya tuh tempat kita kalau nongkrong tuh. Yang di belakang tuh. Cuci sama gua tuh. Nah, baru gua denger kabar tuh Giting ternyata kena anak Asem. Dimasak di situ. Jadi lu jatuh duluan baru jadiannya Giting nggak barengan gitu ya. Iya, gua memang nggak tahu kalau ada yang kena waktu itu. Ya. Ada yang kena. Bahkan gua pikir korbannya gua doang waktu itu sama Rambo. Ya. Ternyata pas gua udah bersihin ini tuh di stasiun Kemayoran tuh, Rambo langsung balik karena begitu tuh tangannya tuh. Cuman nggak nembus kulit aja tuh si tulang tuh. Emang Cuman udah balik pas berapa ini sekolah udah normal lagi diurut kayaknya tuh. Sempet pakai apa namanya? Iya. Inian ya dia. Kayak yang patah tulang gitu tuh. Tulang gitu. Nah, itu baru gua denger tuh katanya adik-adikan kita kena tuh anak Asem tuh habis. Pak Pojol itu paling parah ya itu. Emang. Paling Iya, parah iya, itu. iya. Itu 3 basis, emang. Priuk, Asem, Pulau Gadung. Nggak berdaya. Nggak berdaya. Dibikin nggak berdaya tuh. Karena memang kita kan pelajar ya waktu itu ya. Lawannya udah bukan pelajar lagi. Kalau murni pelajar sih bukan kita ngecilin juga sih. Kalau murni pelajar sih nggak sampai kayak gitu sih. Bang batunya juga nggak tahan itu. Emang begitu dah. Paling sedih kan kalau kita depan-depan gitu kan, kenanya kan ketahuan ya. Nah, Kalau batu kan tau-tau gubruk aja. kalau begitu mundur kita. Pastel ketemunya yang begitu. Baru Majapahit. Ya. Majapahit. Majapahit. Nggak ada batu. Iya, gue juga ada di situ waktu itu kejadian. Oh, ada lo ya? Ya, ada kejadian juga. Dan emang termasuk shock memang ya, karena tiba-tiba langsung dikurung gitu tuh kalau yang anak ponjol tinggal lari kayak Ya iyalah, udah jadi santapan empuk gitu. tapi emang nggak terlalu banyak sih waktu itu yang kena, emang Giting doang tuh Giting ya. yang paling parah emang. Emang gua sampai sembak basah itu buat Tapi gua air hitam banget. sampai jatuh kayak lo gitu. Jatuh. Apek lah. Ya apek, tapi masih dikasih selamat sih gua hitungannya. Alhamdulillah. Harusnya sih kalau perkiraan gua kalau mereka bener gitu, mungkin masih kasihan kali ya mereka juga ya. Dan memang kita umurnya masih dikasih panjang kali. Ya. Antara itulah. Iya. Begitu. Itu di Poncol ya. Di Poncol. Kalau di sama rival lain, entah itu Pastel, entah itu Bariwan, yang memang momen kayak gitu. Ada dulu pas anak 40 Ngalong Pulau Gadung. Ada anak Kalimalangnya ada juga kayaknya dah. Anak Kalimalangnya 19A tuh. Ngalong ke Pulau Gadung. Nginep di rumahnya Congor. Mana tuh pejuang ya? Pejuang dalam sana. Iya, Pondokomo dalam itu pejuang dah. Buset. Ini rumahnya Congor katanya ngetip banget itu. Iya, Sampai BM kan itu. Dari Pondokomo 43 habis kan turun situ. BM tuh rumah Congor tuh. Nah, itu kejadiannya sama SPM. Itu kita udah ada anak 40. Nah, anak Kalimalangnya ada pagi juga yang beberapa sengaja datang kali karena memang tahu anak 40 ngalong tuh.
Itu gua kelas 2. Ternyata di Pulau Gadung, info yang gua dapet sih setelahnya, tapi ya itu banyak banget. Ternyata dia dari Grogol, dari mana itu, Priuk, udah diundang sama SPM. Oh, gitu. Infonya ya, gitu. Emang hari itu perlawanannya dia ngelawan banget hari itu. Ketat ya. Ketat banget, persaingannya tuh dia nggak kayak biasanya ributnya tuh. Bukan anak Pulau Gadungnya yang ributnya nih, beda gitu. Itu gue megang BR-nya siapa tuh, panjang tuh. Mundur gua. Nah, mundur. Batunya kagak nahan, sampai dicengin gua sama James tuh, James 40. Wah, Per, lu barang panjang doang lu katanya. Mundur lu ke belakang. Batunya gua kagak tahan gua. Emang gua pas kena sama Captun dulu tuh sama batu tuh agak-agak traumatis lah. Trauma ya. Traumatik ya. Padahal kalau tahu kayak gitu, rival dulu ngalahin lo gampang ya. Kayak Batuin batu. aja semua ya. Makanya gua Dibatuin aja terus. Kalau ketemu pasir gua seneng malah. Dia nggak main batu. Kalau SPM tuh sendiri badannya gede-gede banget. Gua ngelempar batu yang segini aja gua kayaknya udah sekenceng-kencengnya begini doang tuh. Lah dia segede-gede gini. Bisa gitu ya. Udah kayak apa ya? Meriam yang lempar ya. Aduh. Tapi gue pernah punya trik tuh waktu muter tuh Pulau Gadung tuh lewat Genjing tuh. Jadi gue dikasih tahu trik. BR ada gue waktu ribut di Genjing nurunin, akhirnya mundur juga sih, mundur nahan. Jadi gue dikasih trik, lu kalau pakai batu tuh, BR jangan dikeluarin BR, simpen aja dulu. Jadi gue diajarin tuh pakai 2 batu. Yang satu tangan kanan, lu tangan mana yang main katanya? Tenaga kencengnya di kanan lah kata gua. Bukan kidal gua kata gua. Nah, lu kalau sama musuh nih, lu lempar dulu pakai tangan kiri, batu yang di tangan kiri tuh. Dia kan pasti ngeles tuh. Orang jarang yang refleksnya bisa langsung cepet 2 kali. Baru yang kanan lu keluarin, gua praktekin. Di Genjing itu gua praktekin tuh, gembel itu. Dapet, biar nggak gua keluarin, pakai tas gemblok gua waktu itu. Biar gua simpen tuh, mundur tuh, habis nurunin di halte Genjing tuh, tapi tetap mundur sih anak-anak, ngelawan dia kan. Bener tuh, gue emang udah niat tuh pengen praktekin batu tuh hari itu tuh. Yang ini gue umpetin ke tas begitu, tas kan gue gituin tuh tas gemblok tuh. Mundur, dia dari sebelah sini kiri, agak ke tengah kan gue tuh. Udah mulai kira-kira jarak dapet nih gue bagel. Set. Gua timpa pakai yang kiri. Bung. Set, yang ini lu nggak bisa ngeles kata gua tuh. Kena mundur. Kena apanya itu? Pala. Kena palanya. Nguyung langsung mundur. Ya dari situ lo latihan ya. Kagak gua cobain. Kalau yang lambung-lambung itu kagak kuat gua ngelemparnya. Kagak bisa, udah nyobain cuman begitu doang peluk. Lu waktu dulu olahraga lempar batu yang begini. Lempar lembing. Lempar lembing ya? Lempar Nggak lembing. pernah ikut lo berarti lo? Pernah ikut, cuman emang kagak bakat. Nggak bakat lo. Nah, musuh yang mau bantai anak buru tuh orang gila katanya. Mau dibantai, malah pada gira. Risau bang, risau. 51-nya tuh. Dah, lu yang punya jalur, nah kawin nanya sama gua. Gua kagak ngerti jalur sini.